Nurul Rahma dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang menjadi tugas final mata kuliah Teknik Kendali Digital. Yang pertama, materi modul 1, pengantar sistem kendali. Pengertian sistem kendali. Pengendalian atau kontrol adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga atau mencapai kondisi yang diinginkan pada sistem fisik dengan mengubah variabel tertentu yang dipilih. Pengendalian dapat juga berarti mengukur nilai dari variabel sistem yang dikontrol dan menerapkan variabel yang dimanipulasi ke sistem untuk mengoreksi atau membatasi penyimpangan nilai ukur dari nilai yang dikehendaki. Sistem pengendalian merupakan sistem yang komponen-komponennya telah dikonfigurasi untuk menghasilkan karakteristik sistem yang diinginkan. Teknik sistem pengendalian merupakan pengembangan konfigurasi komponen-komponen yang tepat untuk mencapai objek performansi. Selanjutnya, sistem pengendalian digital. Dalam sistem pengendalian otomatis terdapat komponen-komponen utama seperti elemen proses, elemen pengukuran, elemen controller, dan non-control elemen. Nah, ini adalah contoh dari deskripsi sederhana sistem kendali. Selanjutnya adalah materi modul 2, model-model sistem kendali. Pemodelan sistem kendali. Sistem merupakan sekumpulan objek yang sifat-sifatnya ingin dipelajari. Dengan definisi tersebut, banyak hal di sekitar yang dapat dikategorikan sebagai sistem, misalnya sistem matahari, hutan tropis, kapasitor dengan resistor, jaringan komputer, dan lain-lain. Sistem fisik. Sistem fisik adalah hukum Ohm, lebih tepat dikatakan sebagai model Ohm, yang diterapkan pada fenomena resistansi elektrik. Model ini dirumuskan seperti berikut. Pemodelan sistem. Di dalam kamus IEEE, model matematik dari sebuah sistem didefinisikan sebagai kumpulan persamaan yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Haruslah dimengerti bahwa tidak ada model matematik yang pasti dari suatu sistem fisik. Modal sistem fisik. Analisis sinyal dinamis yang mempunyai banyak fungsi, menghitung fungsi transfer sistem dari pengukuran masukan-masukan. Contoh sederhana ini memberi gambaran tentang model sebuah sistem fisik yang bergantung pada sinyal masukan. Model dapat juga merupakan fungsi dari suhu, kelembaban, kecepatan, contohnya kapal terbang, dan lainnya. Sebuah model untuk sistem fisik tertentu dapat memadai di bawah suatu keadaan tertentu, tetapi dapat menjadi tidak memadai di bawah keadaan lain. Umumnya hanya pengujian sistem fisik yang dapat menjawab pertanyaan memadai atau tidaknya sistem itu. Persoalan ini menimpa beberapa kejadian penting pada saat penerbangan awal kapal terbang, kendaraan luar angkasa, dan sejenisnya. Sayangnya hal itu dapat menyebabkan beberapa kecelakaan. Selanjutnya adalah materi modul 3, fungsi alih. Fungsi alih, penjelasan atau istilah gain digunakan untuk menunjukkan relasi antara masukan dan keluaran sebuah sistem, di mana gain keluaran masukan. Bila masukan dan keluaran sistem yang dinyatakan dalam bentuk fungsi S, maka fungsi alih atau transfer function GS didefinisikan sebagai keluaran YS atau masukan XS. Ketika semua kondisi mula sebelum masukan dikenakan adalah sama dengan 0. Fungsi alih sistem. Sistem-sistem dalam hubungan seri. Sistem yang terdiri dari dua buah subsistem yang terhubung seri. Subsistem pertama memiliki masukan XS dan keluaran
Y1S. Jadi G1S sama dengan Y1S sama dengan XS. Subsistem yang kedua memiliki masukan Y1S dan keluaran YS. Jadi G2S sama dengan YS sama dengan Y1S. Sistem-sistem dalam hubungan seri. Untuk sistem-sistem dengan loop umpan balik negatif akan didapat situasi seperti digambarkan oleh gambar 6.4 di atas, di mana keluaran sistem diumpan balikkan melalui suatu sistem dengan fungsi alih HS untuk dikurangkan dari masukan sistem GS. Sistem umpan balik memiliki masukan YS dan keluaran HSYS. Jadi sinyal umpan balik adalah HSYS. Sinyal error adalah selisih antara sinyal masukan sistem XS dan sinyal umpan balik. Selanjutnya adalah materi modul 4, transformasi Laplace. Definisi. Transformasi Laplace digunakan untuk mengubah fungsi ft yang berada di dalam kawasan waktu T ke kawasan S. Solusi didapat dengan mengubah persamaan diferensial yang merupakan fungsi waktu dari kawasan waktu T ke kawasan S dengan menggunakan transformasi Laplace. Rumus transformasi Laplace jika digunakan secara langsung pada permasalahan akan seringkali dijumpai kesulitan dalam perhitungannya, sehingga disarankan untuk menggunakan bantuan tabel transformasi Laplace. Nah, ini adalah tabel transformasi Laplace. Selanjutnya implementasi transformasi Laplace. Modul sistem kendali motor DC dengan transformasi Laplace. Jika dialiri arus listrik yang tinggi, akan semakin kuat tenaga putar motor DC tersebut. Sebaliknya seperti dalam tape recorder. Jika baterai sudah lemah, maka suara kaset menjadi tidak karuan karena motor di dalamnya sudah tidak kuat lagi memutar pita kaset. Maka bisa dikatakan bahwa torsi yang dihasilkan berbanding lurus dengan besar arus listrik yang dialirkan pada motor. Pada mobil mainan yang memakai baterai misalnya, semakin besar torsinya, semakin sulit lajunya dihentikan dengan tangan kita. Selanjutnya adalah materi modul 5, rod locus. Rod locus merupakan suatu teknik grafis yang memberikan kita deskripsi kualitatif mengenai performa suatu sistem kontrol. Rod locus dapat digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan kontrol untuk sistem-sistem ordo tinggi. Rod locus dapat juga digunakan untuk menafsirkan stabilitas. Rod artinya akar-akar, locus merupakan tempat kedudukan. Jadi rod locus adalah tempat kedudukan akar-akar persamaan karakteristik dari sebuah sistem pengendalian. Proses digunakan untuk menentukan stabilitas sistem tersebut, selalu stabil atau ada batas kestabilannya. Sistem kendali pelacak radar. Terdapat beberapa spesifikasi sistem lain seperti waktu naik, waktu menetap, ketelitian pada keadaan menetap. Jika parameter perancang yang ada hanya berupa penguat daya, yakni jika tanpa menggunakan kompensasi, perancangan saja dengan tepat. Namun dalam praktek perancangan umumnya nilai K yang dipilih harus memenuhi semua spesifikasi perancangan sampai batas-batas tertentu. Selanjutnya adalah materi modul 6, transformasi set. Transformasi set adalah salah satu metode matematis yang biasa digunakan untuk analisis dan sintesis dari sistem kendali diskrit. Peranan transformasi set dalam sistem diskrit sama seperti transformasi Laplace dalam sistem kontinu. Dalam suatu sistem kendali diskrit linear, suatu persamaan beda linear mengarakterisasi dinamika sistem. Untuk menentukan tanggapan sistem terhadap suatu masukan yang diberikan, suatu persamaan beda harus diselesaikan. Dengan metode transformasi set, solusi persamaan beda linear menjadi persamaan aljabar biasa.
Jadi seperti transformasi Laplace yang mengubah persamaan diferensial linear yang tidak berubah dengan waktu ke dalam persamaan aljabar dalam S. Transformasi Z mengubah persamaan beda linear yang tidak berubah dengan waktu ke dalam persamaan aljabar dalam Z. Nah, ini adalah sifat-sifat transformasi Z. Sifat-sifat transformasi Z: yang pertama, linearitas, yang kedua, time shifting, yang ketiga, konvolasi, dan yang keempat, teorema nilai awal. Kegunaan transformasi Z: mengurangi perhitungan dalam operasi konvolasi dua sinyal. Solusi persamaan beda dapat ditemukan dengan perhitungan aljabar yang lebih mudah. Fungsi transfer pada sistem LTI. Selanjutnya adalah materi modul 7, kestabilan sistem. Kestabilan sebuah sistem ditentukan oleh tanggapannya terhadap masukan atau gangguan. Secara naluriah, sistem yang stabil adalah sistem yang tetap dalam keadaan diam apabila tidak dirangsang oleh sumber luar dan akan kembali diam jika semua rangsangannya hilang. Sistem adalah stabil jika tanggapan denyutnya mendekati nol ketika waktu mendekati tak terhingga. Sebaliknya, jika tanggapan denyut tidak mendekati nol, maka dikatakan sistem tak stabil. Secara lain, definisi sistem bila didasarkan atas tanggapan sistem terhadap masukan terbatas, yaitu masukan-masukan yang besarnya lebih kecil dari suatu harga berhingga untuk sepanjang waktu. Sistem adalah stabil jika setiap masukan terbatas menghasilkan keluaran terbatas. Cara menentukan kestabilan suatu sistem, yaitu yang pertama, persamaan karakteristik, yang kedua, kriteria Raoult, yang ketiga, kriteria Hurwitz, yang keempat, kriteria continuous function, yang kelima, kriteria Lyapunov, dan yang keenam, metode kedua Lyapunov. Selanjutnya adalah materi modul 8, konversi analog digital ADC dan DAC. Analog to digital converter atau ADC, yang artinya pengubah dari analog ke digital. Fungsi dari ADC adalah untuk mengubah data analog menjadi data digital yang nantinya akan masuk ke suatu komponen digital, yaitu microcontroller AT89S51. Inputan dari ADC ini ada dua, yaitu input positif dan input negatif. ADC 0804 ini terdiri dari 8 bit microprosesor analog to digital converter. V+ dan V- adalah inputan tegangan analog diferensial, sehingga data tegangan yang akan diproses oleh ADC adalah selisih antara VI+ dan VI-. Vref adalah tegangan referensi ADC yang digunakan untuk mengatur tegangan input pada VI+ dan VI-. Besarnya tegangan referensi ini adalah setengah dari tegangan input maksimal. Contoh mengubah analog to digital. Pengubah sinyal analog ke digital merupakan proses mengambil masukan analog, mencupliknya, kemudian mengubah amplitudo dari setiap cuplikan menjadi sandi digital. Keluarannya adalah sejumlah bit-bit digital paralel yang status logikanya menunjukkan amplitudo dari setiap cuplikan. Beberapa sandi dapat digunakan untuk menyajikannya, dan yang paling populer adalah sandi biner yang akan digunakan pada proses analog ke digital yang akan dibahas di bab ini. Implementasi analog dan digital. Selanjutnya adalah materi modul 9, pengendali proses. Pengontrol proses adalah komponen-komponen sistem kontrol yang pada dasarnya memiliki sebuah masukan berupa sinyal error, yaitu selisih antara sinyal dengan nilai yang diinginkan dan sinyal umpan balik, serta keluaran berupa sinyal yang memodifikasi keluaran sistem. Cara di mana pengontrol bereaksi terhadap perubahan dikenal sebagai mode kontrol, atau lebih singkatnya kontrol saja. Bentuk pengontrol yang paling sederhana adalah
peranti on-off yang akan menyalakan suatu peranti pengoreksi apabila terdapat sinyal error dan mematikannya apabila sinyal errornya telah hilang. Namun, metode kontrol semacam ini memiliki beberapa batasan atau kekurangan tertentu dan oleh karenanya lebih banyak digunakan pengontrol yang lebih canggih. Diagram blok pengendali proses PID. Nah, di bawah ini adalah gambaran dari diagram blok pengendali proses. Nah, keterangannya adalah NVT sama dengan output dari pengontrol PID atau manipulatif variabel. KP adalah konstanta proporsional, TI merupakan konstanta integral, TD merupakan konstanta derivatif, dan ET merupakan error atau selisih antara set point dengan level aktual. Selanjutnya adalah implementasi pengendali proses. Gambar pertama adalah kontur pada televisi dan yang kedua adalah kontur pada mobil mainan. Selanjutnya adalah materi modul 10, Programmable Logic Control atau PLC. PLC adalah sistem berbasis mikroprosesor yang menggunakan memori yang dapat dipegang untuk menyimpan instruksi-instruksi dan mengimplementasikan fungsi-fungsi seperti fungsi logika, pengurutan, pewaktuan, pencacahan, dan aritmatika untuk mengontrol mesin-mesin dan proses, serta dirancang untuk dioperasikan oleh insinyur yang mungkin memiliki kemampuan atau pengetahuan terbatas mengenai komputer dan bahasa pemrograman. Nah, di bawah ini adalah diagram blok PLC. Nah, ini adalah implementasi pengendali proses. Selanjutnya adalah materi modul 11, diagram Nyquist. Diagram Nyquist adalah kriteria kestabilan yang merelasikan respon frekuensi loop terbuka sistem dengan banyak zero dan pole dari sistem closed loop yang terletak di sebelah sumbu khayal kanan bidang S. Kriteria ini sangat berguna dalam teknik kendali karena kestabilan mutlak sistem closed loop dapat ditemukan secara grafis dari kurva respon frekuensi loop terbuka sehingga tidak perlu lagi mencari kutub-kutub loop tertutup. Selanjutnya adalah kegunaan diagram Nyquist. Karena seperti yang kita ketahui dalam teknik kendali, kita tidak akan lepas dari yang namanya kestabilan sistem. Maka dari itu kita memerlukan rumus, diagram, teknis grafis, dan lain sebagainya untuk menentukan stabilitas dari sistem dinamik. Dan untuk itulah diagram Nyquist dibutuhkan dalam teknik kendali. Meskipun diagram Nyquist hanyalah sistem grafis, akan tetapi hanya dengan melihat plot Nyquist saja, loop sistem terbuka dapat diterapkan tanpa mencantumkan menghitung kutub dan nol, baik dari loop sistem tertutup atau terbuka. Meskipun jumlah setiap jenis bidang setengah kanan harus diketahui, akibatnya ini dapat diterapkan ke sistem yang ditentukan oleh fungsi non rasional. Seperti sistem dengan penundaan, berbeda dengan plot Nyquist ini dapat diterima fungsi transfer dengan singularitas setengah bidang kanan. Selain itu, terdapat generalisasi alami untuk sistem yang lebih kompleks dengan banyak input dan output ganda, sehingga kriteria Nyquist banyak digunakan dalam teknik kendali. Nah, itulah tadi penjelasan yang saya sampaikan mengenai materi dari mata kuliah teknik kendali digital. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.